Selamat sore. Kali ini saya menjumpai salah satu alumni dari Inggris juga yang belum lama ini baru kembali ke Indonesia. Beliau ini saya hanya ingat sepintas karena beliau ini ambilnya PhD dan cukup lama, jadi di Inggris itu cukup lama. Langsung saya perkenalkan Mas Bobby Bakhtiar atau Bakhtiar Bobby, Mas? Bobby Bakhtiar aja. Bobby Bakhtiar. Saya langsung tanya ya, Mas. Boleh. Ini sambil kita gali-gali lagi karena sudah lama sekali. Mas Bobby boleh ceritain nggak, Mas? Kita tuh ketemu tahun berapa ya, Mas? 2015, Pak. 2015. Jadi 2015 awal sekali waktu itu Pak Hendra ke kantor ya waktu kita dapat award beasiswa. Cuma kita belum menentukan sekolah kemana. Kemudian Pak Hendra dengan tim ke kantor kan menyampaikan Ke kantor mana ya, Mas? waktu itu ke kantor LIPI kalau nggak salah. Oh, ya. kantor Iya. LIPI. Oh Terus, iya. salah satu yang di-emphasize waktu itu karena memang belum kebijakan belum atau 2014 Pak. 2014. Saya berangkat 2015. Maaf. 2014 waktu itu kita dapat award beasiswa tapi belum menentukan sekolah dan waktu itu yang di-emphasize itu adalah free health insurance. Waktu itu, ya akhirnya pas ternyata 2015 saya berangkat ternyata sudah ada biaya. charge-nya, iya. Itu yang saya ingat betul ya. Oh iya, 2014 saya diundang ke LIPI, ketemu dengan beberapa kandidat waktu Betul. itu ya, calon researcher ya, Iya. calon peneliti. Oke, 2014, 2015, Mas boleh ceritain nggak, Mas Bobby itu kuliahnya apa? Karena kalau saya follow Instagramnya ya, saya bilang Mas Bobby ini jalan terus, kok nggak pernah kuliah gitu kan? Tapi ternyata pulang sekarang, wah udah jadi peneliti. Iya. Boleh ceritain, Mas? Iya, saya kebetulan ambil economic geography. Kalau di Australia atau di Indonesia lebih terkenal dengan regional economics. Oke. Tapi kalau untuk Europe dan Amerika namanya economic geography. Ekonomik, Iya. geografi. Iya. Detailnya mau panjang ya, Mas? iya. Sampai 3 tahun ya Apanya, Pak? PhD-nya. 4 tahun saya ambil 4 tahun. Iya, 4 tahun. Jadi 4 tahun kuliahnya di mana? Ngapain aja, Mas? Nonton bola apa kuliah? Baik, saya ambilnya di University of Birmingham. Ya, waktu itu saya dibantu tim IBEC. Jadi memang bingung kan karena uninya banyak yang bagus di UK. Jadi waktu itu saya dibantu dan saya memenuhi persyaratan. Maksudnya syarat-syarat yang diberikan saya submit ke IBEC. Kemudian IBEC memfasilitasi kepada beberapa university. Dan pada saat itu saya keterima 4 university, Pak. Ada di UCL, Birmingham, Lancaster, dan satu lagi Aberdeen. Tetapi pada saat conversation, pada saat interview, karena kalau PhD kan ada interviewnya, Pak. Setelah kita masuk dokumen, kemudian sudah dapat calon supervisor, kita di interview. Dan setelah interview, waktu itu saya keterima di 4 itu, saya kliknya chemistry yang terbangun itu adalah dengan University of Birmingham. Jadi akhirnya memutuskan ambil di sana. Terlepas waktu itu UOB itu banyak orang Indonesia di sana waktu itu, dan yang kedua dia punya international airport sendiri, sehingga ada direct flight dari sini ke sana langsung, jadi nggak perlu repot, apalagi kebetulan saya bawa langsung keluarga, Pak. Betul. Jadi saya boyong langsung itu. Saya inget nih, bawa istrinya 1 kan, bawa putra putrinya ya. Iya. Nah, 3 ya? 2, Pak. 2. Yang satu masih baby soalnya waktu itu. Yang itu masih baby. Iya, masih baby Terus sekali. ada nambah lagi nggak di sana? Kebetulan enggak, Pak. Oh, oke. Karena TOEFL buat PhD ya, punya having baby waktu di sana itu akan sangat berat sih menurut saya. Sibuk ya. Oke. Tapi overall senang nggak, Mas, kuliah di sana? Oh, sangat senang, Pak. Sangat senang. Mungkin proses PhD journey-nya mungkin ya akan merasakan up and down, Pak, pasti. Kemudian ada merasakan under pressure yang barangkali kalau supervisor saya bilang itu untuk ambil PhD di UK itu 10-15 kali lebih sulit dibanding master. Maksudnya pressure dan quality. Tapi setelah lulus, Pak, itu terasa bedanya. Bagaimana lulusan dari Inggris dengan lulusan dari di luar Inggris. Jadi pada saat saya kembali ke kantor, bagaimana kualitas research dan keilmuannya itu di Inggris itu matang, Pak, dibandingkan negara lain. Benar. Mas Bobby ini sekarang
ngantornya di mana ya, Mas? Iya, saya kebetulan ngantornya di LIPI, Pak, Lembaga LIPI. Ilmu Pengetahuan Indonesia. Oke. Di LIPI, jadi kuliah balik lagi ke LIPI. Betul. Ada perbedaan dengan yang lain. Iya, iya. Apa yang paling signifikan yang dirasa? Karena bidang saya research dan PhD itu adalah research ya, Pak ya. Jadi bagaimana pertama time management. Saya belajar dari supervisor, kemudian dibimbing itu time management untuk teman-teman yang mengambil PhD itu menjadi sangat penting, Pak. Jadi itu supaya bisa on time selesainya. Kemudian yang kedua dari kedalaman, kalau teman-teman PhD bilang itu novelty-nya, Pak. Novelty-nya. Iya, novelty-nya. Ini yang paling beda ya? Iya, iya. Oke. Boleh dijelaskan nggak, Mas Bobi? Jadi di Inggris itu di tahun pertama itu sebenarnya penentuan apakah dia, kalau di Australia namanya kandidasi ya, Pak ya. Iya. Tapi betul. di Inggris tidak ada penyebutan kandidasi. Iya. Tema first year saja. Ini menentukan bagaimana menemukan research gap, dan itu adalah novelty-nya. Oke. Jadi tahun pertama itu hanya fokus pada literatur review, menentukan pertanyaan dan rumusan masalah riset ya. Ya, baik. Jadi selama di sana, tadi kan kita sudah bicara kuliahnya. Sepertinya yang diceritakan yang enak-enak aja, yang nggak enaknya nggak diceritain ya sama Mas Bobi ya. Jangan dulu ya. Jangan dulu, nanti nggak jadi berangkat nanti, Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah sekarang pada saat membawa keluarga, membawa istri, ada plus minus. Iya. Tapi yang pasti saya yakin keluarga ini sangat mendukung. Betul, betul. Cuman yang membuat saya sangat tertarik adalah Mas Bobi itu sering jalan ya, senang traveling ya, road trip ya. Apa cara, bagaimana caranya, terus apa Mas? Ya. Jadi motivasi terbesar saya mengajak keluarga traveling, yang pertama stress release, Pak. Betul. Jadi under pressure sekali, dan kebetulan bawa keluarga itu bisa menjadi ya stress release juga. Jadi Betul. itu saya bawa. Kemudian karena saya tidak ingin bahwa sekolah itu hanya untuk saya, Pak, tapi saya ingin untuk keluarga, dan buat saya membawa anak-anak experience buat mereka. Nah ini yang saya, dan bagaimana caranya, kebetulan saya tidak punya mobil di sana, Pak, tapi ada beberapa skenario. Yang pertama misal sewa mobil, dan SIM Indonesia kan berlaku 1 tahun. Nah itu sewa mobil dan affordable lah, cukup affordable menurut saya. Kemudian yang kedua, karena di UK itu cukup terintegrasi antar moda transport, jadi relatif mudah, Pak. Lebih mudah. Lebih mudah untuk travel. Transportasinya itu lebih mudah. Jadi kalau kita bicara perjalanan dari keliling Inggris dan Eropa ya kayaknya. Iya. Negaranya apa aja, Mas? Negara Inggris pasti. Kemudian Eropa Barat seperti dari Jerman, kemudian Belanda, Belgia, Prancis, kemudian ada Spain, ada Italia, ada Switzerland, kemudian ada Hungaria, ada Budapest, satu lagi saya lupa, ada sekitar 10 negara waktu itu saya. Sudah habis jari saya. Sudah 10 yang saya hitungin. Dan kebetulan ada kombinasi, Pak. Ada yang memang purely traveling, ada juga saya 2 kali karena conference, Pak. Oh iya betul. PhD itu harus menghadiri conference. Betul, juga, international conference. Jadi conference ini yang menambah wawasan atau menggali penelitiannya itu. Dan sama testing, Pak. Jadi testing, jadi bagaimana sih kualitas riset kita. Jadi disitulah di conference itu akan di semacam public test dengan para reviewer atau punggawa-punggawa di bidang itu. Itu mereka akan tanya penelitian kita seperti apa, dan bagusnya memberikan masukan buat kita. Dan yang kedua adalah tergantung supervisornya, Pak. Kalau supervisornya memang melihat bahwa kita potensial, biasanya kita dikirim untuk international training, Pak. Dan ini sangat penting untuk CV-nya teman-teman pada saat mau berkarir setelah PhD misalnya. Itu international training. Jadi sambil international training, setelah training saya stay di sana beberapa minggu, beberapa hari gitu kan, untuk traveling. Keren sekali. Jadi apa yang terjadi, ambil PhD, jalan-jalan, kemudian juga mendapatkan exposure yang lebih karena perjalanannya itu sampai akhirnya selesai kuliah. Mas, boleh tahu nggak feedback Mas Bobi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan PhD itu apa, Mas? Yang pertama mental, Pak. Mental? Iya, persiapan mental, karena itu a lonely journey, Pak. Jadi buat kita menjadi peneliti independen,
Yeah. Itu mental. Yang kedua adalah siap dengan under pressure, karena nggak selamanya yang kita desain itu lancar gitu Pak. Kadang-kadang Bisa jadi kita sudah rencanakan begini, ternyata nggak sesuai. Betul. Misal yang teman-teman lab ternyata ujinya gagal gitu kan, atau juga yang bawa keluarga misal anak sakit atau sebagainya, ini juga menjadi burden biasanya. Ya. Oke. Terus apalagi? Kemudian finansialnya itu mencukupi Pak, dalam arti kalau membutuhkan extension misalnya dan tidak tercover scholarship misalnya, ya harus self funding di situ. Nah itu yang mau nggak mau disiapkan. Time management Pak. Time manajemennya tidak boleh. Artinya ya stick pada, kan di tahun pertama itu kita akan pada saat uji uji tahun pertama kandidasi itu akan diminta bikin time schedule sampai submitting Mbak. Nah itu stick pada itu Pak. Jadi misal bulan kesekian saya harus submit ini, jangan di delay gitu kan. Jangan menunda, istilahnya jangan menunda pekerjaan lah. Berarti udah nggak boleh pakai SKS ya Mas? Oh nggak bisa, PhD jelas nggak bisa Pak. Kalau master mungkin masih double, kalau PhD jangan harap itu. Tadi kalau saya jelasin dikit ya, SKS atau sistem kebut semalam. Itu udah nggak kepake ya Mas? Sangat tidak, dan apalagi di UK yang kualitas risetnya nggak diragukan, itu jangan. Iya. Jadi memang benar-benar harus begitu kita sudah ada schedule, kita ikuti semua schedule-nya supaya tidak sampai meleset kemana-mana. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Tadi kan sudah tuh saran-saran buat feedback. Apa pendapat Mas Bobby mengenai Birmingham? Sama nggak? Birmingham itu buat kami Pak, itu seperti hometown kami. Hometown. Iya, semua ada di sana. Iya. Masyarakatnya ramah gitu kan, dan culture-nya demikian multicultural Pak. Multicultural, dan menurut saya less isu lah buat kita yang international student di sana. Dan dari UOB sendiri staffnya sangat helpful, sangat responsif, jadi ya tidak ada alasan untuk tidak ke Birmingham Pak. Nah, pokoknya memantep ya Mas. Iya, dari kualitas risetnya masuk top 100 ya, jadi ya nggak diragukan. Sudah nggak diragukan. Puasa di sana lancar Mas? Waktu itu saya puasa terpanjang itu 19,5 jam Pak. 19,5. Pas ketemu summer ya? Iya, summer. Selalu summer kan? Oh iya, 3 tahun selalu summer, benar? Iya, selalu summer di sana. Terus, abis puasanya itu nggak ada hambatan, makanan halal juga nggak ada hambatan toh? Buat sholat mudah misalnya. Sholat mudah. Bahkan saya sering sholat di office Pak, jadi kan common room gitu ya, sharing room itu. Dan sholat, misal harus sholat di depan meja gitu ya, meja kerja, ya tidak ada masalah, tidak kemudian dirasisin gitu ya seperti di negara lain. Itu sangat-sangat dihormatin Pak. Semua sudah biasa ya? Iya. Asik. Jadi satu hal, tidak ada masalah apapun, kemudian tidak ada masalah rasis dan tidak ada kendala apa-apa. PhD sendiri merupakan suatu tantangan. Tidak mudah memang bagi setiap calon PhD untuk menentukan atau mengambil salah satu keputusan. Oke, saya mau PhD, karena tadi yang sudah dibilangkan Mas Bobby, tantangannya itu mentalnya dulu pertama, persiapannya. Karena kalau kita tidak mantap, nggak akan bisa jalan. Betul Mas? Betul. Ada keluarga mungkin menjadi dukungan, tapi dipastikan bahwa kita memang siap ya Mas. Karena kalau ada istri sakit, anak sakit, kita juga masih harus ngurusin, terlepas dari kerjaan kita di PhD-nya ya. Betul. Oke, Mas Bobby, waktu itu kami bimbing, kami bantu, mudah-mudahan tidak mengecewakan ya Mas. Sangat tidak mengecewakan, sangat puas Pak. Karena menghemat waktu dan apa ya, terbantu waktu itu karena saya ada summer course di Cina Pak. Jadi begitu pulang langsung apply, langsung berangkat. Jadi tidak ada jeda persiapan yang panjang, dan disitulah iBack ini membantu saya semua dokumen-dokumen checking. Sambil ada Iya. Senang bisa tetap berhubungan dengan Mas Bobby. Saya senang sekali sampai hari ini kita masih kontak, masih ketemu, komen-komenan di Instagram, ya kan? Jadi anak-anak sekarang ngomongnya lebih lemes bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Masih bahasa Inggrisnya. masih apa ya, berjuang belajar bahasa Indonesia. Iya. Ini karena mereka ini lahir
Yang satu dari kecil di Inggris, yang satu lahir masih baby waktu diajak ke Inggris, kemudian akhirnya dengernya selalu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Otomatis mereka langsung berubah, ya kan? Nah, oke, Mas Bobi, rasanya sudah cukup. Mas Bobi ada yang mau disampaikan lagi? Iya, jadi buat teman-teman yang mau ambil PhD, Pak, Ya. Painful proses itu hanya temporary, tetapi degree-nya itu forever. Jadi sangat worth untuk ambil PhD. Bagus banget. Painful process is temporary, but the degree Is forever. is forever. Salah satu kiat yang sangat baik. Mas Bobi, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Dengan Sampai senang jumpa hati, Pak. lagi ya, Mas. Demikian wawancara kami dengan Mas Bobi, alumni dari University of Birmingham yang mengambil PhD tahun 2015. Belum kembali kapan, Mas? 2020 saya, 2020 baru kembali. Jadi beliau sudah selesai PhD-nya dan tadi sudah kasih kiat-kiat serta tips bagi para calon PhD. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.